Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Minggu 5 Juli tahun 2020. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kita akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Biarlah damai sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah menjadi bagian terbaik dalam hidup kami. Tuhan, sekiranya kami berdosa, ampunilah kami. Tahirkan dan layakkan kami menghadap hadirat-Mu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Tekun mencari harta adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, untuk mendapatkan harta kekayaan, untuk mendapatkan harta terpendam, tentu membutuhkan usaha yang besar. Oleh karena untuk mendapatkan semuanya itu tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kita mesti mengorbankan tenaga, waktu, dan juga energi yang besar. Walaupun pengorbanan besar,
seseorang akan melakukannya demi harta itu atau demi harta yang terpendam itu. Ada hal-hal yang menjadi prioritas dalam hidup. Dia akan mendapat perhatian yang lebih, baik dari sisi waktu, tenaga, dan lain-lain sebagainya. Ketika harta itu didapatkan, tentu seseorang yang mengejarnya, seseorang yang mencarinya, sekalipun dengan susah payah, pada akhirnya dia akan merasakan sukacita dalam hidupnya. Oleh karena apa? Jerih lelahnya, pengorbanannya dibayar oleh nilai dari harta yang ditemukan itu. Tentu sama juga dengan harapan seseorang yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Tentu harus melalui proses yang panjang dalam hidupnya. Namun yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, apakah proses pengenalan akan Tuhan sama dengan proses di mana kita berjuang mencari harta terpendam atau harta kekayaan dalam hidup kita ini? Ketika kita mencari harta kekayaan, kita tidak mengenal siang, malam, kita tidak mengenal waktu. Adakah demikian juga dalam proses untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan dalam hidup kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita malam hari ini dari Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima mengajarkan bagaimana langkah yang harus dilalui untuk mengenal Tuhan dan dapat memiliki pengenalan dan takut akan Dia. Perkataan dan perintah yang disebutkan dalam ayat 1 tentu saja adalah firman Tuhan. Firman Tuhan akan memampukan seseorang memperoleh hikmat dan kepandaian. Dalam ayat yang kedua dikatakan, telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Sama ketika mencari harta terpendam atau harta yang berharga. Demikianlah dalam mencari hikmat dan kepandaian melalui pengenalan akan Tuhan. Firman Tuhan itu akan memampukan seseorang memperoleh hikmat dan kepandaian. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kerinduan mencari sampai dapat meskipun melalui proses yang panjang dan mungkin sulit, tetapi tetap ada harapan untuk mencapainya. Karena itu, setia dan tekunlah belajar akan firman Tuhan. Meskipun dalam melakukannya kita sering diperhadapkan dengan berbagai persoalan kehidupan. Tapi kita telah belajar dari firman Tuhan bahwa orang yang mencondongkan hatinya kepada pengertian dan kepandaian, maka ia akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita dalam hidup ini berjuang dengan berbagai daya dan upaya untuk satu maksud, mendapatkan harta kekayaan, maka marilah demikian juga adanya dalam hidup ini untuk memperoleh hikmat dan pengenalan akan Tuhan. Marilah kita berjuang dengan usaha yang terbaik, dengan segala sesuatu yang baik dalam hidup ini, agar supaya hikmat, harta surgawi itu menjadi milik saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
hati. Kami bersyukur kepadamu Bapa malam hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan. Bagaimana mencari harta terpendam dengan berbagai daya dan upaya yang kami lakukan untuk memperolehnya. Mengajarkan kami bahwa demikianlah juga harus terjadi dalam hidup ini. Untuk mengenal Engkau lebih dalam, untuk memiliki hikmat dan pengetahuan daripadamu Tuhan, sebagai harta terindah dalam hidup pribadi kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, supaya kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan, supaya telinga dan hati kami condongkan kepada pengetahuan dan akal budi, supaya hikmat sebagai harta yang terpendam itu dapat kami miliki dalam hidup kami. Biarlah itu menjadi warisan terindah bagi anak-anak dan cucu-cucu kami ya Tuhan. Malam hari ini kami berdoa, kami bawa keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungi. Sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga dan anak-anak, kami akan hidup dalam kasih seorang dengan yang lain. Tentu demikian dengan kebutuhan hidup kami. Apa yang kami akan makan dan minum, apa yang kami pakai, apa yang akan menopang pendidikan anak-anak kami, menopang kesejahteraan kami. Daripadamu-lah Tuhan sumber segalanya, melalui usaha, pekerjaan yang layak dan berkenan kepadamu. Tuhan, malam hari ini kami berdoa bersama. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang berjuang bergumul oleh karena keadaan ekonomi mereka. Mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang tetap. Tuhan tuntun dan Tuhan sertai. Tetaplah mereka bersemangat untuk berjuang sekalipun keadaan sekarang ini sulit. Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang dalam pergumulan, berbagai tekanan hidupnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Allah mereka diberikan kemenangan. Berdoa bersama dengan warga jemaat yang sedang merindukan keturunan, sedang mencari pasangan hidup. Tuhan kiranya bermurah hati untuk mengaruniakan kepada mereka. Tuhan, berdoa bersama dengan jemaat-jemaat yang sekarang ini berduka cita. Kami menopang di dalam doa keluarga Bapak Paulus Pareh, di mana ibu kekasih atau mertua yang ada di Bontang meninggal dunia. Tuhan, hiburkan segenap keluarga. Tuhan, kami berdoa mendoakan saudara-saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran mereka. Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka. Kami sebut di dalam doa Katrina Tandilolo, Bapak Raymond Salata, Bapak Arifin,
Ibu Adolfina Limbong, Bapak Jemi, Asmita Kurnia, dan Bapak Ishak Randa. Kiranya dengan pertambahan usia ini mereka semakin mengasihi Tuhan sebagai juru selamat mereka. Kami menopang dalam doa beberapa kegiatan-kegiatan dan pelayanan yang sudah terjadwal dalam minggu ini. Kami berdoa untuk penguraian Pendeta David dan peneguhan Pendeta Daniel Boro di cabang kebaktian Bukit Gerbang Indah. Kiranya semua proses boleh berjalan dengan baik. Demikian juga kesiapan-kesiapan majelis gereja untuk memulai kembali ibadah di gedung gereja ini. Beberapa persyaratan-persyaratan standar protokoler yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sedang dibenahi. Kami berdoa oleh hikmat dan tuntunan Tuhan, semuanya terfasilitasi. Tuhan, kami berdoa bersama mendoakan rumpun keluarga kami dimanapun berada. Tuhan lindungi. Teruslah Engkau ya Allah memberkati kami dalam tugas pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ini. Dan biarlah oleh kemurahan kasih-Mu Tuhan, kami bersama-sama dapat mengangkat tugas pelayanan ini dengan baik. Berdoa mendoakan pengurus-pengurus OIG, majelis gereja, kiranya bersinergi bersama dalam tugas pelayanan di tengah jemaat ini. Tuhan teruslah memberkati hamba-hamba-Mu yang setia mempersiapkan renungan harian dan doa malam ini dalam masing-masing tugas dan tanggung jawab yang olehnya mereka telah iakan untuk kerjakan. Bapa di surga, jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami. Jauhkanlah kami dari berbagai malapetaka. Dan biarlah oleh kasih setia-Mu Tuhan, kami istirahat dan kami memperoleh berkat baru daripada-Mu. Terpujalah Engkau Bapa di dalam surga. Inilah doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Nya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Demikianlah rehat renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, di mana kita sekalian bersama dengan segenap keluarga boleh menikmati lawatan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati.